Kuliah di Citran ITS. Oke, balik lagi bareng gue, Evan. Hari ini gue di Citrans bareng temen gue. Kenalin dulu dong. Nama gue Dovi. Gue dari Teknik Transportasi Laut angkatan 2016, sekarang lagi semester 6. Ya, gue mau nanya dong kayak misalnya Citrans nih. Citrans tuh apa sih gitu? Maksudnya soalnya gue taunya kan kalau FTK kan teknik kapal, teknik siskal gitu-gitu. Kalau teknik lautan. Ya, kalau Citrans tuh apa sih? Jadi sebenarnya gimana jelasin ya? Citrans itu teknik perkapalan, tapi ada manajerialnya. Kurang lebih. Soalnya kayak jurusan gue gitu ya. Ya kurang lebih ada tambah-tambahan. Soalnya kasusnya dari jurusan gue ini, tadinya tuh jurusan gue itu peminatan di teknik perkapalan. Jadi di tahun 2011 ingat gue, 2011 ada dosen dari perkapalan, dia ada ide kita bikin jurusan aja, dan ternyata ide tersebut relevan. Ya udah jadi jurusan gue teknik transportasi laut. Nah itu kayak pelajarannya itu tapi masih tetap geser-geser ke kapal-kapal juga atau gimana? Masih pas hidup gue ke depannya insya Allah bakal berkutik di dunia kapal sama pelabuhan. Bisa ceritain nggak lo hidup lo ntar di kapal tuh kayak gimana gitu? Anjir, insya Allah gue bisa di kapal. Iya. Jadi sebenarnya gue itu kalau kasarnya kan gue kalau kata teman gue kemarin itu, yang di video Anda. Yang di Siskal ya. Iya. Bukan yang di Siskal. Yang di sistem informasi. Rama. Kasarnya hampir sama. Tapi gue nggak mau kasar. Jadi gue nggak akan kayak gitu. Iya. Intinya kalau kan gue hampir sama teknik perkapalan. Jadi gue itu teknik perkapalan bikin kapalnya. Kalau gue ngatur kapal itu mau kemana. Tapi karena gue basicnya dari kapal, jadi anak-anak gue harus tahu cara bikin kapal gimana, cara gambar kapal gimana, ngitungnya gimana, stabilitas, segala krecol-krecol yang bikin pusing itu, sampai gambar-gambar gitu kan. Sorry, gue lupa. Lu masuknya itu lewat jalur apa? Jadi gue basic orang bego. Gue SNM kagak di ACC sama sekolah gue. Iya. Nggak dapet kota 50% kan dari tiap kelas. Gue nggak di ACC. Iya. Ya udah santuy kan. SBM gue pilihan pertama itu teknik perkapalan. Kedua sistem perkapalan. Ketiga itu transportasi laut. Nah terus gak dapet juga. Apa sih gue gak dapet juga nih. Terus karena gue ngebet ITS dan di bidang emang pengen ITS? Emang pengen ITS. Biasanya nih kalau yang kita tanyain pasti gak pengen ITS, pasti pengen ITB. Emang pengen ITS berarti? Basic gue kan orang bego. Iya. Gak. Tapi emang lu serius pengen ITS tuh karena apa sih sebenarnya? Serius nih. Sebenarnya apa ya? Bokap gue kan di bidang kelautan juga. Dan kebetulan juga lagi dulu lulusannya di sini. Jadi gua kayak dari dulu cekokin nih bidang laut bagus. Terus sama juga sih. Nyokap gua bidangnya desainer. Nah, gua bimbang tuh dua itu. Antara mau kayak nyokap bokap lo atau nyokap gua. Dan ternyata emang menurut gua ide bokap gua lebih relevan, ya udah gua ikutin bokap gua. Terus kegiatan perkuliahan lu tuh kayak gimana sih? Misalnya lu ikut himpunan kayak atau ikut apa kayak gitu, itu lu ikut apa ya? Kalau sekarang sih pertama gue juara nasional flag football 2 kali. Flag football? Siap. Sekarang nggak sibuk-sibuk banget sih kan, udah belum dekat sama waktu tandingnya. Masih tanding yang regional lokal. Terus sibuk sama di BEM sih. Di BEM FTK berarti ya? BEM FTK. Himpunan nggak? Himpunan gue nggak. Ya untuk lab lu tuh lu ada berapa sih di Citrans itu? Lab gue ada 3 kan. 3 itu kalau nggak salah. Kalau nggak salah nggak apa-apa. Kalau nggak salah itu lab pelabuhan, lab telematika. Yang satu ini lab transportasi kayaknya. Gue nggak tahu tuh. Lu sekolah nggak ikut lab juga ya? Soalnya lab nggak relevan, kayak lu cuma sebagai ruang dosen doang, dan anak-anak tuh taunya ruang dosen atas apa ruang dosen paling atas. Terus berarti yang relevan tuh apa? Yang relevan itu nama lab tersebut, cuy. Nama lab. Jadi
di jurusan gue itu ada 2 penjurusan. Oh, ada penjurusannya ya? Ada kurang lebih. Karena waktu dulu kan gue juga penjurusan kan dari kapal. Nah, ternyata di dalam gue itu ada penjurusan lagi. Itu kira-kira dibagi 2 jadi dari pelabuhan sama pelayaran. Oke, lu jelasin dong tuh dua-duanya itu kayak gimana tuh? Kalau pelayaran itu lu kurang lebih masalah shipment, masalah apa? Demand, supply. Terus misalnya kalau dari sebuah rute pelayaran, dampaknya itu apa? Misalnya dampak ekonomi ke daerah yang kena rute pelayaran. Oh, sampai kayak gitu tuh ya? Sampai kayak gitu, soalnya kan itu membawa dampak juga kan. Ya, dampak ekonomi ya. Dampak ekonomi juga. Terus yang artinya lagi? Kalau masalah pelabuhan itu, gua kasarnya kayak sipil sama arsitek. Arsitek yang nata-nata, sipil yang bikin bagian tekniknya. Nah, gue ini bagian yang nata-nata gimana caranya supaya itu optimal. Oh, si kegiatannya di pelabuhan itu? Iya, misalnya lapangan kontainernya di mana. Terus ini pelabuhannya kalau bentuknya kayak gini ngeganggu nggak buat kapal mau sandar. Jadi intinya itu gimana cara gue nata bagian-bagian dari sistem tersebut yang efisien. Terus kan biasanya kalau kita kuliah kan ada KP ya, kerja praktek. Nah, lu kalau kerja praktek tuh kayak gimana? Dari cutting lu kayak atau dari lu sendiri? Kalau kerja praktek nih kebetulan gue kan besok mau kerja praktek. Jadi kerja praktek gue itu sama kayak penjurusan tadi. Jadi kurang sebenarnya nggak diwajibin, tapi biasanya anak-anak ambil tuh semester yang bukan semester tapi KP yang pertama itu ambil di bidang pelayaran atau pelabuhan, terus yang kedua tuh sebaliknya. Jadi ambil ilmu yang sebanyak mungkin kan. Nah, gitu. Jadi biasanya rata-rata tuh anaknya di mana, ngambil di Pelindo kayak atau di mana gitu? Apa nggak ada yang saklek? Kalau buat KP1 itu setahu gua sih, emang sebenarnya yang lagi gua lakuin sekarang itu nggak boleh di Surabaya. Nah, gua nggak boleh di Surabaya. Di Surabaya kemarin tuh gua apply di ada namanya Jakarta International Container Terminal. Itu gua apply. Itu gua lagi ngincer gua di bidang pelabuhan. Terus kemarin itu gua apply, pokoknya gua insya Allah dapatnya di pelabuhan sekarang. Amin. Oke, pertanyaan terakhir nih. Tips sentrik dong. Lu kan ini nih nggak dapat SNM, nggak dapat SBM, dapat mandiri. Gimana tuh caranya biar nggak patah semangat ya kan? Biar nggak patah semangat. Iya. Intinya gini ya sih, kalau kalian tahu apa yang kalian mau. Dengerin nih. Ayo, gimana? Kalian tahu apa yang kalian mau. Siap. Iya, terus sebenarnya masalah komit aja sih. Kalau apalagi masalah kuliah kan masalah masa depan. Dan gue juga kebetulan didorong sama orang tua gue, disupport sama teman-teman gue yang emang sebidang, kayak teman gue yang SMA-nya udah dapat ITS. Dapat ITS Dov, ayo. Nah, itu jadi support gue banget. Dan alasan gue sebenarnya sih mau ngalahin bapak gue sih. Karena bapak gue di bidang yang ini, lo harus lebih hebat ya. Insya Allah gue di bidang yang sama tapi lebih hebat dari bapak gue. Gitu aja. Tapi sebenarnya nggak ngaruh kan, lo masuknya lewat mandiri dan lain, pas di perkuliahan ya itu tergantung kitanya sendiri juga. Tergantung kita sendiri. Sebenarnya mandiri gue mandiri biasa, bukan mandiri kemitraan. Jadi gue waktu itu berharap kemitraan kan, tapi pas gue ini buka pendaftaran kok nggak ada kemitraan, ya udah deh. Alhamdulillah nilai gue nggak jelek-jelek amat. Karena emang basic gue orang pip itu. Jadi keterima di ITS, walaupun digitnya ending tuh ya, belakang digit bontot. Oke, thank you udah nonton interview gue bareng anak Citrans, Dovi. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Bro. Harga outfit. Harga outfit. Sensor guys, harga outfit.